Kalau pandangan pandangan saya terhadap anggota dewan yang mau masuk menjadi anggota dewan minimal D4 atau S1. Kalau pendapat saya juga salah. Untuk anggota dewan minimum S3 bukan S1. Jadi kalau misalnya itu dari MK mencalonkan atau mengintroduce minimal D4 atau S1, saya rasa MK juga nggak ada bobotnya ngomong. Jadi kita sebagai akademisi, saya sebagai ilmuwan, saya tidak setuju pendapat begitu. Jadi seakan-akan MK itu senang membodohi rakyat Indonesia dengan pendidikan yang begitu rendah. Maksudnya, kok bisa dari S3? Kenapa mesti dicalonkan cuma S1 atau D4? Jadi bagaimana pola pikir dari oknum ataupun pejabat MK itu? Nggak bisa saya terima. Jadi masukan dari Prof untuk kebijakan MK kedua kali menolak para pemohon untuk uang. Jadi kebijakan MK menolak sebanyak 2 kali itu sudah betul dia menolak itu. Tapi limitnya tuh minimum mesti D3, bukan S1 ataupun D4. Jadi ada perbedaan nih. Jadi dia menolak mestinya minimum S3, bukan S1 atau D4. Nah, namun di satu sisi nih paling mengugat undang-undang pemilu merasa miris bro, karena guru SD saja diwajibkan. Dewan, saya tidak setuju pendidikan S1. Anggota dewan yang membuat undang-undang sudah berkali-kali saya bilang untuk anggota dewan minimum S3. Kalau bisa profesor doktor dia S4. Minimum S3. S4 apa? Itu postdoctoral degree yang ada di luar negeri. Jadi kalau anggota dewan syarat minimalnya mesti S1 ataupun D4, terlalu enteng tuh. Terlalu rendah. Jadi bagaimana perkembangan dia mengelola atau menciptakan hukum atau membuat hukum itu, produk hukum itu sangat riskan nantinya. Dan jelek tuh. Jadinya jelek. Maka tuh saya pernah baca di Kompas bahwa tahun 2025 ini MK mau membatalkan atau memperbaiki ada 198 undang-undang yang dibuat oleh DPR. Nah, kalau dari DPR aja kualitasnya sudah begitu, apalagi untuk ke depan kalau tidak ada perubahan persyaratan minimum mesti S3. Jadi kalau misalnya mereka lebih mementingkan partai, lebih mementingkan seseorang yang bisa mampu ngasih uang, saya rasa negara ini bukan lagi negara hukum, tapi negara kekuasaan, negara uang. Jadi sangat jelek sudah. Jadi untuk ke depan, betul lah orang asing itu selalu bilang, kayak kemarin saya pulang dari Australia, di sebelah saya justru orang asing, yang Australia, kita sempat ngomong. Dia bilang apa? There is no law in Indonesia. Itu dia bilang depan saya. Dia duduk di sebelah saya. Saya satu C, dia satu D di Garuda. Jadi sepanjang 7 jam itu kita ngomong itu aja. Ngomong soal hukum, ngomong soal ekonomi, soal segalanya tuh. Dia tetap tidak yakin bahwa Indonesia itu hukumnya tegak. Orang asing dia kaya tuh, punya perusahaan banyak. Dan dia bilang apa? Indonesia ini kerjanya korupsi aja tuh, nggak habis-habis. Saya bilang iya, memang dari dulu korupsi itu jadi satu mata pencaharian. Jadi nggak pernah habis tuh. Dan hukumannya pun terlalu ringan, terlalu enteng. Saya bilang kalau pendapat saya, tindak pidana korupsi itu hukumannya dimatikan aja. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu ada. Kenapa nggak mau dimatikan? Kenapa nggak mau dimatikan? Mungkin karena nggak dimatikan itu, mungkin ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu uang yang untuk masuk tuh. Itu betul. Saya ada pernah jadi ahli kayak John apa tuh. Saya bebaskan saya jadi ahli. Bagus tuh. Nggak ada duit. Saya nggak ada ngasih duit walaupun jadi ahli, dan juga tidak terima uang dari John Sutana. Saya jadi ahli, saya bebaskan di putusannya. Bebas, nanti saya kasih yuk bukunya. Ada saya masukin dalam buku itu. Itu tidak pakai duit sama sekali. Saya abstain aja, mau dikabulkan oke, nggak dikabulkan saya nggak ada beban sebagai ahli. Nyatanya dikabulkan oleh pengadilan tipikor.
makanya kita tidak melayani Prof. Iya, karena saya nggak pernah mendalilkan adanya uang, cuman hukum aja, by law aja. Mau dikabulkan terima kasih, nggak dikabulkan juga saya terima kasih. Saya sudah jadi ahli. Apa yang ada dalam undang-undang saya untuk menjadi ahli sudah saya sampaikan di depan sidang. Kayak tadi, saya sidang jadi ahli kan di Pengadilan Jakarta Utara tentang PAPID itu. Mudah-mudahan dikabulkan PAPID itu. Kenapa? Karena perbuatan tersangka itu adalah dikriminalisasi oleh saksi pelapor. Karena dia sebagai pengacara, dia berhak untuk dapat honor. Tapi karena si pelapor itu tidak punya uang atau dia tidak mau ngasih uang kepada pengacara, dikriminalisasi sang pengacara ini sampai dia jadi tersangka, maka dia nuntut PAPID, saya lah jadi ahlinya. Kan lucu tuh orang bayar honor pengacara aja dibalikin bisa begitu. Sebagai contoh gitu. Iya. Jadi hukum di Indonesia ini sudah saya bilang, semakin ke depan semakin jelek. Maka saya tiap hari belajar hukum itu, saya mau tunjukkan bahwa hukum itu semakin ke depan semakin baik. Yang jelek itu oknum. Dengan penolakan untuk yang kedua kalinya masalah gelar untuk orang legislatif. Jadi mestinya MK itu kadang-kadang sebagai pejabat tuh mereka nggak mau tahu urusan di bawah, nggak mau tahu urusan massa atau pendapat-pendapat orang ahli atau pendapat-pendapat orang awam. Yang mereka mau tahu pendapat mereka mesti diakuin atau dipersamakan. Nah itulah jeleknya seorang pejabat. Sama kayak kita advokat kan kita mesti mendengar keluhan klien itu. Bukan klien mesti mendengar kita ngomong kan terbalik itu. Nah sama seorang pejabat negara itu dia maunya kamu dengar omongan saya. Jadi input dengan mereka tidak mau diambilnya. Dia seakan-akan pejabat negara itu sudah perfeksionis, sudah sempurna sekali. Padahal itu adalah satu kebodohan. Dan itu rata-rata banyak kita temui pada pejabat-pejabat negara. Karena dia nggak sekolah tinggi, itulah cuma SMA, masuk dia anggota dewan. Apa dia yang dia bisa ngomong kalau cuma tamat SMA? Apa dia yang dia bisa analisis? Jangankan tamat SMA, S1 atau S2 aja mungkin belum tentu bisa analisis sebagai yang bagus atau yang akurat. Nah, disinilah kelemahan-kelemahan itu yang mulanya kalau kita kaji asalnya dari mana anggota dewan itu? Dari partai. Partai itu siapa? Apa dia mesti setoran kepada partai supaya dia bisa masuk sana? Apakah dia mesti kasih uang kepada partai supaya dia bisa duduk jadi calon DPR? Nah, ini hal-hal begini sudah mesti diperbaikin kalau Indonesia mau maju. Kalau enggak, sama aja orang Indonesia atau di Indonesia ini sama kayak orang buta, nuntun juga orang buta. Jadi sama-sama enggak tahu, semuanya gelap. Apa mau kita begitu? Kita sebagai akademisi rasanya enggak patut. Kita diamkan negara dalam kehancuran atau negara menuju kehancuran. Masa kita sebagai akademisi kita diamkan aja, rasanya enggak pantas. Kita mesti ngomong, mesti bergaung, dan yang kita omong itu mesti didengar oleh mereka. Bagaimana caranya untuk didengar? Nah, itulah kita mesti betul-betul ngomong yang up to date, yang sebagai ilmuwan yang ada ilmu di dalamnya. Bukan cuma ngomong asal bunyi atau asbun itu nggak boleh begitu. Closing-nya Prof. Jadi apa harapan dan keinginan Prof ke depan atas putusan MK ini bagi perbaikan bangsa dan negara ke depannya di kepemimpinan kamu? Jadi putusan itu kalau sudah ada, keluarkanlah putusan baru yang ketiga. Putusan MK yang terbaru atau yang ketiga yang memperbaiki limit daripada pejabat itu jangan cuma SMA atau sederajat, melainkan mesti S3. Kalau itu sudah tercapai apa yang saya omong tadi mencapai S3, mudah-mudahan negara ini akan jauh lebih baik kayak Meksiko zaman dulu. Kalau enggak tuh negara ini jadi sama aja MK tuh membiarkan pejabat-pejabat Indonesia ini biarlah kamu mati dalam ketololan kan. Iya kan, biarlah kamu mati dalam ketololan. Nanti yang pintar cuma saya dari MK. Saya bisa berbuat apa aja, kamu nggak bisa protes dengan saya nanti. Itu mungkin tujuannya yang tidak baik atau terselip di samping itu.
Tapi ini pendapat ya, Hmm. pendapat saya. Jadi pandangan Prof untuk ke depan untuk perbaikan untuk bangsa dan negara ini, untuk produk hukum di Indonesia, dari Prof sebagai akademisi melihatnya harus seperti apa? Saya melihat, jadi bukan melihat dari partai mana atau dia banyak duit, tapi dia bukan saintis, bukan punya pendidikan tinggi, sama aja nggak bisa membuat atau menciptakan hukum atau mengkaji hukum. Jadi betul-betul yang di anggota dewan atau calon anggota dewan betul-betul dia S3 tuh ijazahnya bukan boleh beli. Ijazahnya betul-betul dia kuliah berdarah-darah, bikin disertasi atau bikin tesis waktu S2 itu betul-betul berdarah-darah. Bukan dia boleh beli, bukan dia suruh orang lain yang membuatnya. Kalau itu dilakukan dia bukan dia yang bikin, dia suruh orang lain, berarti itu penuh dengan kebohongan, itu sangat munafik dan menyusahkan negara ke depannya. Ada lagi Prof? Saya rasa cukup tuh. Terima kasih Prof.